Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala ya Yang saya hormati, yang terhormat Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad, para alim ulama dan seluruh hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad. Barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat Allah maka sempurnalah amal-amal saleh kita. Shalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kita sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang insyaallah penuh keberkahan ini kita insyaallah taala akan melanjutkan membaca Syuhul Iman. Dan Syuhul Iman pagi hari ini melanjutkan di sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membaca yang ke-27 yaitu tentang Al-Murabitah, jadi tetap teguh menjaga perbatasan antara kaum muslimin dengan kaum kafir dalam rangka untuk menjaga keamanan keselamatan kaum muslimin dari ancaman kaum kafir. Maka insyaallah pada Syuhul Iman yang insyaallah akan dibaca pada pagi hari ini yaitu wa syubbatu saminatu wa ishruna as-sabatu bi maharatil a'da ya wa adamul firar minha. Yang insyaallah Syuhul Iman yang ke-28 adalah tetap teguh dalam memerangi musuh dan tidak lari dari medan tempur. Jadi ini insyaallah Syuhul Iman yang ke-28 yang materi ini secara umum sudah dipahami oleh seluruh jamaah dan kaum muslimin bahwa haramnya kaum muslimin lari dari medan tempur ketika saat sedang berkecamuk, kecuali karena hanya untuk siasat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sirah nabawiyah pada saat perang Uhud, ya, pada saat perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Saat itu di mana tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar, kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy itu. Yang terjadi di Badar itu adalah kaum muslimin berjumlah 313 orang, sedangkan kaum kufar saat itu berjumlah 1000 orang. Kekalahan di perang Badar ini kemudian mereka punya keinginan untuk membalas, dan akhirnya melalui para penyair seperti Abu Ajah Al-Jumahi mampu membangkitkan itu sehingga orang-orang kafir ingin membalas kekalahan di perang Badar, maka mereka terjadilah perang Uhud. Nah, kaum muslimin saat itu jamaah Allah ketika mendapat informasi bahwa pasukan Quraisy
menyambut musuh di luar Madinah. Termasuk yang senantiasa sangat tinggi itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, radhiyallahu anhu. Maka kemudian Rasulullah SAW menyepakati menyambut orang-orang yang ingin menyerang Madinah itu di luar Madinah. Nah, jamaahullah, maka kaum muslimin saat itu setelah sholat Jumat Rasulullah SAW siap-siap berangkat menuju Uhud. Ini kan Madinah ke Uhud itu tidak jauh ya. Nah, setelah sampai di daerah As-Saykhon namanya, nah, Rasulullah SAW dan para sahabat itu sholat maghrib dan isya karena sudah malam ya. Nah, kemudian di situ begitu paginya subuhnya yang pasukan Rasulullah SAW 1000 orang ini, karena ada di situ tokoh munafik, siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia memprovokasi kaumnya ya, yang dari 1000 orang itu. Maka Abdullah bin Ubay ini kembali ke Madinah dengan membawa pasukan 300 orang. Ini di saat itu Said As-Saykhon itu, tempat itu adalah sudah begitu dekat dengan pasukan musuh. Jadi artinya pasukan musuh sudah melihat kaum muslimin, pasukan muslimin sudah melihat musuh. Saat itu, maka akibatnya ketika 300 orang dari 1000 orang ini adalah kembali ke Madinah, maka yang ditimbulkan adalah terjadinya pada prajurit muslimin sisa ini ada di antaranya yang senantiasa semangatnya menurun, Pak. Kena pengaruh. Ini bahayanya mundur gitu, Pak. Jadi akibatnya kepada pasukan muslimin yang masih tersisa justru semakin semakin down ya. Jadi semakin turun, Pak, semangatnya, karena sedangkan musuh tahu bahwa itu ada 3000 orang. Yang kedua, menimbulkan semangat musuh semakin kuat gitu. Kenapa? Karena ada di antara kaum muslim yang bergabung. Ini terjadi pada perang ya. Nah, maka kita juga insya Allah sudah mampu bagaimana perang Uhud. Maka Rasulullah SAW dengan 700 pasukan, Rasul membagi pasukan, yaitu 50 orang pasukan pemanah. Rasulullah SAW tempatkan di Bukit Ar-Rumah, di Bukit Rumah itu ya, yang jaraknya dari tempat pertempuran itu 150 meter. Itu jauh Allah. Dan kemudian Rasulullah SAW membagi beberapa pasukan, front kanan, front kiri, paling depan dan belakang, dan terjadilah perang. Tapi qadarullah saat itu adalah Rasul sudah di atas angin lah kemenangannya. Nah, Rasul sudah mewanti-wanti kepada pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair itu tidak boleh turun apapun yang terjadi. Tidak boleh turun apapun terjadi. Ya, walaupun kami disambar burung sekalipun jangan turun. Kami di atas angin ataupun kalah jangan turun. Rasul begitu mewanti-wanti. Nah, jamaahullah, ketika pasukan kafir itu sudah kocar-kacir, maka pasukan muslimin ini sudah melihat ghanimah yang begitu berlimpah. Nah, pasukan Abdullah bin Jubair ini, yaitu pasukan pemanah ini, dari 50 orang 40 orang turun, kan? 40 orang turun, dan kemudian saat itulah pasukan Khalid bin Walid memutar dari belakang menyerang mereka. Padahal sebelumnya sudah 3 kali menyerang itu bisa dihalau pasukan Khalid bin Walid, pasukan muda ini. Tapi karena hanya tinggal 10 orang, maka semua 10 orang itu sahih. Nah, dalam kondisi itulah maka terjadilah kekacauan pada pasukan kaum muslim. Ada yang saat itu ada yang lari ke Madinah karena ketakutan, karena ada informasi Rasulullah SAW wafat, maka terjadilah musibah yang terjadi pada kaum muslim. Nah, ini jamaahullah, maka ini sebagai gambaran bagaimana larangan untuk lari dari medan tempur ya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, itu sebagai pembukaan. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan, ayuhan nas la tatamannu liqa'al aduwi was'alullaha al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, la tatamannu liqa'al aduwi, janganlah kamu berharap-harap menginginkan bertemu musuh. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita, artinya umat Islam itu jangan ingin bertemu musuh, jangan ingin berperang gitu. Kalau dalam kondisi kaum muslimin damai, dalam kondisi kaum muslimin aman, tenteram, pertahankan itu. Karena Rasulullah menegaskan, ayuhan nas la
kebaikan, keamanan, kenyamanan, mohonlah kepada Allah al-afiyah. Fa idza laqitumuhu, apabila bertemu musuh, fa idza laqitumuhu, apabila kamu sedang bertemu musuh, fasbiru, bersabarlah. Bersabar di sini bukan bersabar kabur, bukan bersabar lagi, tapi bersabar menghadapi musuh, gitu ya. Bersabar di medan tempur, tidak boleh lari, ya. Wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyub, dan ketahuilah sesungguhnya surga itu adalah berada di bawah naungan pedang. Ini adalah hadis menyemangati kepada orang yang sedang bertempur di medan tempur. Itu yang kedua. Jadi Rasulullah SAW yang mulia meminta kepada kita supaya kaum muslim itu jangan mengharap-harap bertemu musuh. Tapi kalau qadarullah ta'ala ada musuh yang menyerang umat Islam, fasbiru, bersabar. Bersabar dalam arti untuk melawan mereka. Maka ada istilah kaum muslimin itu adalah tidak mencari musuh, tapi kalau ketemu musuh tidak lari. Itu kaum muslimin, Pak. Jadi karena kaum muslimin, Rasulullah SAW menggambarkan kan kaum muslimin itu ibarat lebah, ya. Lebah itu adalah kalau hinggap di satu dahan tidak mematahkan dahan, itu lebah, ya. Kemudian lebah itu tidak memakan kecuali saripati bunga, tidak mengeluarkan kecuali madu, itu kan lebah, Pak. Dan kalau lebah diganggu pasti dia akan bersatu untuk melawan pengganggu. Demikian kaum muslimin, Pak. Kaum muslimin itu kemanapun dia, dimanapun dia, tidak akan merusak tatanan yang ada ketika sudah baik. Dia tidak akan merusak keadaan, tidak akan menjadi provokator dari berbagai macam masalah. Kemudian kaum muslimin tidak akan makan kecuali yang halalan thayyiban, dan tidak akan keluar dari ucapan dan perbuatan kecuali kebaikan dan kebaikan. Tapi kaum muslimin kalau senantiasa ada yang mengganggu, pasti dia akan mempertahankan diri, agama, dan juga kaum muslimin tidak akan lari dari para pengganggu ataupun penista agama Islam. Inilah kaum muslimin. Maka jamaah Allah, kita senantiasa insyaallah ta'ala komitmen dengan syariat Allah SWT, bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kita jangan berharap-harap bertemu musuh, tapi kalau ketemu musuh kita harus bersabar. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian di dalam surah Al-Anfal, surah 8 ayat 15 sampai 16, Allah Subhanahu menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallahumul adbar. Wahai orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang memerangimu, yang menyerangmu, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kamu berpaling lari ke belakang. Allah menegaskan demikian. Jadi kalau ketemu orang kafir yang memerangi umat Islam, jangan lari. Siap, Pak, harus siap. Kalau diperangi ini kan ayatnya adalah kalau kau bertemu dengan orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang menyerang kaum muslimin, maka dalam sepanjang sejarah itu, jamaah Allah, terjadinya perang Badar, terjadinya perang Uhud, terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq, kemudian perang Bani Nadir, perang Bani Quraiqah, kemudian perang Khaybar, perang apa? Tabuk, perang Mu'tah, dan segalanya itu adalah dalam rangka membela diri. Kaum muslimin itu dalam rangka membela diri. Bukan senantiasa kaum muslimin mencari-cari musuh. Dan ini sangat bertentangan dengan yang digambarkan orientalis barat, yaitu orang-orang barat yang mempelajari ilmu ketimuran khususnya Islam. Mereka menggambarkan Rasulullah SAW kan tangan kanan pedang, tangan kiri Al-Quran, bahwa mereka memberikan informasi kepada mereka itu adalah bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Ini yang sangat keliru, ya Allah. Kita merasakan bagaimana Islam didakwahi oleh para dai ke Indonesia dengan penuh kemaslahatan. Ya, tidak pernah Islam menguasai suatu wilayah ataupun menaklukkan suatu wilayah kemudian membantai kaum muslim, kaum yang ada di situ. Ketika Islam masuk Indonesia, apakah kaum
jangan lupa. Tapi sebaliknya, ketika Andalus yang dikuasai kaum muslimin selama 7 abad, kemudian dikuasai oleh umat lain, saat itu adalah oleh Ratu Isabella sama Raja Ferdinand II, justru hanya 3 pilihan bagi kaum muslimin. 1, kaum muslimin hengkang dari bumi Spanyol, dari Andalus. Yang kedua, kaum muslimin kalau tidak mau pindah agama, murtad, maka mereka dibunuh. Yang ketiga, mereka pindah agama, yang pada akhirnya yang pindah agama pun mereka akhirnya dibunuh pula. Ini mereka, ini sejarah yang senantiasa tidak akan pernah hilang dari catatan sejarah kelam bagaimana perlakuan orang lain kepada kaum muslimin. Kita lihat, mohon maaf ya Allah, ketika Baitul Maqdis ya dikuasai oleh kaum muslimin oleh Umar bin Khattab, saat itu dibebaskan, silakan mereka hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Tidak ada pembantaian terhadap kaum lain yang hidup di situ. Demikian pula kemudian dikuasai lagi oleh mereka, hanya diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi, juga terjadi kemaslahatan. Tidak ada pembantaian kepada mereka. Ini sejarah yang ya. Jadi kalau kita lihat saat ini bagaimana ketika Zionis menguasai bumi Palestina, yang terjadi kan perlakuan mereka kepada umat Islam begitu luar biasa parah dan biadab. Jadi jamaah Allah, maka saya lagi kaum muslimin ketika sampai pada satu wilayah bukan menghancurkan wilayah tersebut, tapi membangun kemaslahatan wilayah tersebut. Tahun 1453 Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, zaman Allah. Maka orang-orang Konstantinopel berkumpul di gereja Hagia Sophia saat itu. Mereka berpikiran bahwa kaum muslimin akan memperlakukan mereka seperti kaum kafirin memperlakukan umat Islam di Andalusia. Mereka berkumpul menangis semua. Tapi begitu Muhammad Al-Fatih masuk ke gereja Hagia Sophia itu, beliau menyatakan dengan pada hari ini tidak akan ada lagi berbagai macam kebencian ataupun permusuhan, apalagi sampai pembantaian. Dipersilakan hidup, yang mau keluar dari Konstantinopel dipersilakan, yang mau tetap silakan hidup berdampingan. Inilah Islam. Maka jawab Allah, hal ini perlu kita sampaikan bahwa kaum muslimin al-Islam itu agama damai yang senantiasa tidak mencari musuh, tapi ketika orang lain menyerang kaum muslimin insya Allah siap untuk melawannya. Ya jawab Allah, kita insya Allah ada sejarah yang terjadi di Indonesia di wilayah Ambon, betul Pak ya? Beberapa tahun yang lalu ya, yang menyerang pertama umat Islam bukan. Umat Islam sedang sholat Idul Fitri diserang, maka terjadi perang. Jadi ini adalah fakta sejarah selama berabad-abad bahwa kaum muslimin tidak pernah mencari musuh, tapi kaum muslimin ketika dimusuhi dan diperangi, maka kaum muslimin tidak akan pernah lari dari musuh. Inilah kaum muslimin jamaah Allah. Ya, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, maka dalam Al-Quran dari surah Al-Anfal dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang beriman, apabila kau bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerangmu, yang memerangimu, maka janganlah lari ke belakang. Ya, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Siapa orang yang berpaling, yang lari ke belakang ya, pada saat terjadinya pertempuran, illa mutaharrifan, kecuali berbelok untuk siasat ya. Ini dalam kondisi berkecamuk perang, tapi mutaharrifan, untuk berbelok untuk mencari siasat dalam perang, au mutahayyizan ila fi'atin, atau untuk bergabung dengan kelompok yang lain, itu dibolehkan. Jadi di saat terjadinya pertempuran perang, kemudian umpama ada
membuat siasat perang itu boleh. Umpama melihat kaum musuh ini lebih berat sehingga membuat membuat siasat itu boleh, Pak. Membuat siasat ya seperti yang dilakukan oleh Saifuddin Qutuz. Siapa beliau, Pak? Pada tahun 1258 ketika Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol. Nah, itu. Kan kalau kita bicara tentang bangsa Mongol yang menguasai Baghdad itu, kita tidak akan sempurna kalau tidak menceritakan siapa Saifuddin Qutuz. Ya. Beliau adalah putra mahkota dari kerajaan Al-Khwarizmi, satu wilayah kerajaan di Jazirah Arab setelah Baghdad jatuh ke bangsa Mongol. Nah, putranya ini namanya Mahmud bin Mahmud, salah namanya itu. Beliau adalah tidak dibantai, tapi beliau dijual menjadi budak. Karena belum dijual menjadi budak, hanya pindah-pindah itu, Pak. Maka sampailah beliau ke Mesir. Nah, karena kecerdikan, kecerdasan, ketangkasannya dalam segala hal, beliau akhirnya menjadi prajurit dan menjadi panglima perang di kerajaan Mamluk Mesir saat itu. Nah, beliau lah yang mengerahkan bagaimana mengalahkan pasukan Mongol itu. Kan pasukan Mongol memiliki prajurit 200.000, bangsa Mongol 200.000, prajuritnya 200.000. Sehingga Jazirah Arab saat itu jadi mitos tidak mungkin mengalahkan tentara Mongol. Ya, saat ini mitosnya apa? Kalau kaum muslim itu maju begitu, ya, itu mitos soal mitos. Padahal tidak demikian. Insya Allah kaum muslimin maju, Pak. Apa buktinya? Kita bisa melihat indikasi yang ada. Kalau saat terjadi waktu sholat di perjalanan di tol, maka yang penuh itu rest area itu apa? Sholat. Ini subhanallah, ini perkembangan. Kemudian saat ini banyaknya pesantren-pesantren yang digandrungi oleh kaum muslim, banyaknya rumah-rumah takfir. Ini sebagai bentuk wujud pergerakan menuju kepada kebangkitan Islam dan umat Islam. Itu yang perlu. Ya, kembali ke tadi nih, Pak. Mitos pada Jazirah Arab saat itu ketika bangsa Mongol menguasai Baghdad itu, kan insya Allah jamaah sudah maklum sejarahnya. Bangsa Mongol 40 hari di Baghdad, berapa yang dibantai oleh bangsa Mongol? Kaum muslim 1,8 juta orang. 40 hari, kan? Karena instruksi dari pemimpin Mongol, siapa itu? Genghis Khan itu, setiap prajurit minimal setiap hari memenggal 10 kepala. Kepala kaum muslim ditaruh di alun-alun Baghdad itu, sehingga sampai seperti piramid. Ini sejarah yang senantiasa kalau kita baca, astagfirullahaladzim. Itu bangsa Mongol. Dan wilayah-wilayah itu akhirnya rontok, Pak. Rontok gitu. Kenapa? Karena tadi tidak mungkin mengalahkan mereka. Maka muncullah Saifuddin Qutuz ini yang tadi Mahmud bin Mahmud itu. Ya, kemudian beliau dengan 20.000 pasukan, 10% dari pasukan Mongol itu. Dengan cara bagaimana? Dibawalah pasukan ini, pasukan Mongol itu ditantang dan mereka maju ke Ain Jalut yang ada di Palestina. Ain Jalut itu pada ini lembah, Pak. Ini kesana sempit, ini besar. Itu, Pak. Nah, pasukan Saifuddin Qutuz ini sebagian besar bersembunyi, Pak. Yang ditampilkan sedikit. Karena yang ditampilkan sedikit ini, maka bangsa Mongol itu menganggap enteng. Sekali tebas pun selesai gitu. Mereka tanpa berpikir panjang langsung mengeluarkan seluruh kekuatan. Begitu. Nah, begitu masuk ke lembah yang kesana itu seperti itu, maka datanglah kaum muslimin dari belakang. Subhanallah. Dan akhirnya pasukan Mongol dihancurkan. Inilah, dan tidak lama Pak, Saifuddin Qutuz 40 hari setelah itu beliau wafat. Inilah kuasa Allah SWT munculkan seseorang yang senantiasa untuk menyelamatkan kaum muslimin. Itu jangan perlu. Jadi kalau hanya untuk sebagai siasat perang boleh, Pak.
bersembunyi dulu, kemudian tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh. Kalau di Indonesia ada Panglima Besar Sudirman dengan sistem apa perangnya? Gerilya. Itu ya. Jadi tidak berhadapan langsung. Kenapa? Karena melihat kekuatan kaum muslimin, melihat kekuatan tentara Indonesia melawan yang musuh Belanda yang begitu kuat karena persenjataannya, maka sistem gerilya. Gitu kan? Ya. Bukan berarti takut, tapi ini bagaimana cara untuk mengalahkan musuh. Maka dalam Al-Quran menjelaskan illa mutaharrifan, berbelok tapi untuk membuat siasat perang. Illa mutaharrifan liqitalin, berbelok tapi untuk membuat siasat perang, itu boleh. Tapi kalau lari untuk menyelamatkan diri, takut, nah itu tidak boleh. Yang kedua yang dibolehkan adalah au mutahayyizan ila fi'atin, atau untuk bergabung dengan kelompok lain. Ya, itu boleh. Ini dalam kondisi di sini, kemudian karena perangnya beberapa tempat, nah kemudian bergabung dengan kelompok lain, itu boleh. Ya, supaya kekuatan umat Islam lebih kokoh, itu silakan. Itu jawaban Allah. Tapi kalau lari bukan karena dua kategori ini, Allah tegaskan faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Siapa orang yang lari bukan karena dua alasan tadi, maka sungguh dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya neraka jahanam. Sungguh neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat. Ini jamaah Allah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi hukumnya haram lari dari medan tempur. Ya. Kenapa? Karena ketika lari dari medan tempur itu akan mengakibatkan berbagai hal musibah bagi kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, dalam hadis Rasulullah SAW, insya Allah hadisnya jamaah tamamuni, hadis dari Imam Bukhari Muslim, iztanibu sab'al mubiqat. Yang Rasulullah menegaskan iztanibu sab'al mubiqat, ya, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Insya Allah hadis ini sudah mampu. Qalu ya Rasulullah wa ma huna, ya Rasulullah apakah yang 7 yang membinasakan itu? Qala asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua wasihru, sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan benar. Ya, alasan benar itu dalam peperangan, orang murtad, orang yang membunuh, itu boleh dibunuh, termasuk orang yang zina muhsan dengan rajam. Kemudian yang berikutnya jangan Allah. Yang keempat wa aklu riba, 7 hal yang membinasakan adalah makan harta riba. Ya, ini makan harta riba itu selalu Rasulullah tegaskan untuk dihindari. Kemudian yang berikutnya jamaah Allah wa aklu mal yatim, memakan wa aklu mal yatim, memakan hartanya. Ya, memakan harta yatim termasuk kategori yang membinasakan. Ya, bagaimana memakan harta yatim? Seumpama jadi panitia, mohon maaf ini jamaah Allah, mohon maaf. Seumpama jadi panitia santunan anak yatim, di situ ternyata dalam edarannya untuk anak yatim, tapi di situ ada anak yang tidak yatim. Du'afa, berarti telah kategori menyelewengkan. Karena sesuatu dalam Islam kan sesuai akarnya, Ben. Kalau akarnya untuk anak yatim, ya harus untuk anak yatim, kan? Ya. Sama, ini uang untuk apa? Untuk pembangunan. Ya, untuk pembangunan, gitu. Ya. Oh, ini uang ini untuk zakat, jangan dipakai untuk pembangunan. Karena zakat tidak boleh untuk pembangunan. Kalau ada sabilah itu bukan dalam pembangunan. Ya, kadang jawab Allah, kadang yang keliru gitu ya, dari zakat dipakai pembangunan. Zakat itu jelas 8 asnaf. Tidak ada kategori dari zakat untuk pembangunan. Ada apa? Karena pembangunan dari sedekah jariah, sedekah jariah. Ya. Ini kan sesuai akad. Islam itu sesuai akadnya, Pak. Ya. Nah, jangan Allah, maka termasuk memakan harta yatim. Contoh lain, mohon maaf, kalau ini insya Allah di sini tidak terjadi. Kadang panitia membuat edaran santunan anak yatim. Kemudian dari uang untuk santunan itu diberikan untuk spanduk, itu pun menyelewengkan. Anak yatim tidak perlu spanduk, Pak. Betul ya? Ya.
apalagi untuk konsumsi, astagfirullahaladzim, dipakai untuk transport penceramanya, itu sudah menyelewengkan. Ya jangan lupa. Maka ini hati-hati karena memakan harta anak yatim termasuk 7 hal yang membinasakan. Termasuk zaman Allah kadang terjadi ketika seorang suami wafat, ditinggal istri dan anaknya, jangan yatim. Nah kemudian istrinya umpama membuat acara-acara, berbagai macam acara sampai mengurangi harta anak yatim, berarti menzalimi harta anak. Ya. Itu jangan lupa. Atau termasuk menikah lagi dan harta itu dipakai oleh suami barunya, umpama begitulah kalau menzalimi anaknya. Karena itu milik harta anak yatim. Karena kalau seorang suami wafat, milik istri berapa persen? Hanya 1/8. 7/8 milik anak. Ya. Kemudian jawabanullah yang berikutnya, ini yang ke-6 adalah watawalla yaumal jahri, lari dari medan tempur. Jadi lari dari medan tempur ini adalah termasuk 7 yang membinasakan. Lah kenapa lari dari medan tempur yang membinasakan? Karena ketika ada kaum muslimin, prajurit muslimin yang lari dari medan tempur, akan mengakibatkan satu, melemahnya prajurit kaum muslimin yang tersisa. Kan manusia lemah. Kalau melihat sebagian tentara prajurit lari, yang masih tersisa gimana? Akan terpengaruh. Maka yang membinasakan adalah bukan dirinya saja. Kalau dirinya membinasakan karena dosanya, kalau yang membinasakan bisa jadi menghilangkan semangat ataupun menurunkan giroh dalam berperang kaum muslimin. Yang kedua, kalau prajurit muslim lari adalah akan menimbulkan menguatnya pasukan musuh. Kan kalau kaum muslimin sudah sebagian lari kabur, itu akan menguatkan pasukan musuh untuk menyerang kaum muslimin. Ini bahayanya ketika kaum muslimin lari dari medan tempur. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, maka oleh karena itu sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lari dari medan tempur apapun yang terjadi. Dan ketika kaum muslimin berperang adalah keinginannya untuk memenangkan agama Allah, bukan ingin mati syahid, karena kalau semua prajurit muslimin perang di medan tempur, semuanya ingin mati syahid, kalah kaum muslimin. Justru kaum muslimin harus bagaimana memenangkan peperangan itu untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah menakdirkan menjadi salah satu ataupun menjadi qadarullah taala dia mati di medan tempur, itu rezekinya, berarti dia meraih mati syahid. Itu jauh. Jadi ini suku iman yang ke-28, haramnya lari dari medan tempur kecuali untuk 2 alasan. Yang pertama tadi berbelok untuk membuat siasat perang. Yang kedua lari karena ingin berkumpul dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya. Nah kalau alasan bukan karena itu adalah berarti telah akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tempat neraka jahanam, itu tempat kembali. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, insyaallah itu yang ke-28. Kita lanjutkan dengan yang ke-29 ya. Wasubatu tasyi'atu wal isruna, ada al-khumusil ghanimah. Suku iman yang ke-29 menunaikan pembagian ghanimah. Ya jawab Allah dalam syariat Allah SWT, ghanimah itu apa? Rampasan perang. Rampasan perang itu berapa macam? Ada berapa macam? Ada 3 istilah banyak. Ada anfal, kemudian ada fay, kemudian ada salam. Nah itu Pak ya. Ini kalau macamnya ini tadi sudah suku iman yang tadi 28 insyaallah sudah mampu jawab Allah. Yang jelas Rasul mengingatkan kita tidak boleh berharap untuk bertemu musuh ya. Tapi kalau ketemu musuh harus bersabar melawannya. Nah yang ke-29 ini yang kita membagikan ghanimah. Nah kaitan dengan ghanimah itu ataupun harta rampasan dari orang kafir itu ya, ada 3 kategori Pak.
Seperti ketika Bani Nadir Yahudi meninggalkan kediaman mereka karena mengkhianati perjanjian Rasulullah, itu namanya harta fee. Maka itu menjadi milik kaum muslimin. Itu yang pertama. Nah, yang ketiga ada salab. Salab itu adalah orang tentara muslim membunuh tentara kafir, maka yang dibawa oleh tentara kafir baik itu kendaraannya, senjatanya, pakaiannya, tasnya menjadi milik yang membunuh. Itu namanya salab. Dalam hadis Rasul disebutkan, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun lahu salabahu. Rasul menegaskan, siapa orang yang membunuh musuh dan dia memiliki bukti dia membunuh, maka baginya salabnya. Salab itu artinya yang dibawa, yang dipakai oleh tentara tersebut. Itu yang kedua. Yang saat ini kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah itu di mana, Pak? Afghanistan, itu Pak. Ya. Kan yang menyerang Afghanistan siapa? Amerika. Amerika itu memerangi Afghanistan 20 tahun. Dari tahun 2001 sampai tahun 2021. Senjata, uang, apa nih Pak? Kendaraan, pesawat tempur sudah ditinggal Pak. Nah, maka itu otomatis menjadi harta ghanimah untuk kaum muslimin Afghanistan. Sehingga saat ini Afghanistan itu menjadi kekuatan luar biasa. Ini kaum muslimin. Subhanallah Pak. Itulah wujud sabar berperang itu kayak Afghanistan Pak. Diperangi oleh Uni Soviet berapa tahun? 10 tahun. Dari tahun berapa Pak? 79 sampai 89 ya. Itu Pak. Itu Uni Soviet. Kalau tidak salah gitu, 10 tahun Pak. Kalah Uni Soviet juga kabur. Diperangi lagi oleh Amerika 20 tahun, menghabiskan biaya 14.000 triliun. Bukan sedikit lagi yang perang itu. Ya. Itu Amerika itu 14.000 triliun Pak. Kalau Indonesia punya uang 14.000 triliun Pak, utang lunas. Ya, utang lunas. Amerika mengeluarkan 14.000 triliun hanya untuk memerangi Afghanistan. Tapi subhanallah Pak, kaum muslimin Afghanistan itu tidak sulit berperang. Nah inilah ketika kaum muslimin hanya karena Allah, maka Allah memberikan pertolongan. Maka dalam sebuah buku dengan judul Ayatul Rahman fi Jihadil Afghanistan itu luar biasa. Ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah dalam perang Afghanistan, jihad Afghanistan. Banyak cerita yang sangat luar biasa atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan Allah, ini kaitan dengan perang. Ini contoh ghanimah. Ini contoh ghanimah kaum muslimin di abad 21 ini adalah Afghanistan yang mendapatkan ghanimah. Kenapa? Karena luar biasa kekayaan yang ditinggalkan oleh Amerika. Amerika nggak bisa ambil lagi Pak. Gimana mengambilnya? Karena mereka sudah pulang, sudah kembali. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Nah, ghanimah ini Allah SWT menegaskan dalam surah Al-Anfal. Ya, Anfal itu jamaah dari kata Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qul anfalulillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasul in kuntum mu'minin. Mereka bertanya kepada Muhammad Rasulullah SAW tentang anfal, yang tentang harta rampasan perang. Maka Allah menegaskan kul anfalillah, katakanlah bahwa anfal itu milik Allah dan milik Rasul. Lah kenapa ya Allah? Ini kisah perang Badar itu dalam surah Al-Anfal diawali dengan kata anfal itu. Bertanya tentang apa? Tidak kronologis. Karena jawab Allah memahami. Ketika kaum muslimin berperang di perang Badar itu, kan pasukan muslim itu terbagi 3 secara umum. 1, pasukan yang memerangi musuh yang terdepan. Yang kedua, pasukan ketika musuh sudah lari yang sabu bersih mengejar musuh. Yang ketiga, pasukan yang senantiasa menjaga keamanan keselamatan Rasulullah. Nah, ketika kelompok ini saat itu jamaah Allah, inilah harta senantiasa mengklaim paling berhak gitu. Yang tadi terdepan memerangi
bersih itu, pasukan penyapu bersih itu, kami lebih berhak. Kata pasukan yang menjaga Rasul, kami lebih berhak. Maka kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana tentang pembagian harta ini? Maka langsung dijawab, qul anfalu lillahi wa rasul, katakanlah bahwa harta itu milik Allah dan Rasul. Langsung dinasihati kaum muslimin sampai 40 ayat berikutnya. Di ayat 41 baru Allah menjelaskan tentang pembagian harta ghanimah. Subhanallah. Jadi oleh karena itu ya Allah, maka ini yang harus senantiasa menjadi renungan setiap kita, bahwa maaf ya Allah, bahwa kaum muslimin itu kadang-kadang menjadi surut ataupun hilang ukhuwah itu karena harta. Ini karena harta. Bukan berarti umat Islam tidak boleh kaya, tapi ketika umat Islam tujuan berbelok dari lillahi ta'ala kepada lilmal, kepada harta, itu awal dari kehancuran umat Islam. Ya, kita lihat jamaah Allah ya, berbagai macam kekuatan umat Islam itu runtuh ketika umat Islam itu bukan lillah tapi lilmal, liljah, karena harta, karena jabatan. Jadi maka perjuangan kaum muslimin itu harus betul-betul bukan lilmal, bukan liljah, tapi hanya semata-mata karena Allah SWT. Mesin jihad saat ini lagi membangun, alhamdulillah alamin, insya Allah semata-mata lillahi ta'ala. Ya. Ketika senantiasa berkontribusi, diucapin selamat, terima kasih atau tidak, tak usah jadi bahan apa, jadi bahan pertimbangan. Pokoknya yang penting saya masjid ini selesai. Tadi sampaikan oleh Al-Qarim bahwa harapannya mudah-mudahan begitu masuk Ramadan bulan April, Maret mudah-mudahan sudah selesai. Ini Januari nih Pak sekarang ya, Januari ini saat ini. Ya, mudah-mudahan April itu sudah selesai, betul-betul sudah sempurna gitu. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa. Karena yakin insya Allah jamaah ini luar biasa. Karena itu perlu jihad Pak. Kalau tanpa jihad itu tidak akan selesai. Buktinya apa? Membangun rumah seorang satu kakak Pak, selesai kan? Selesai. Masa membangun masjid secara jamaah tidak selesai? Membangun rumah seorang bibi selesai. Insya Allah ya. Maka jamaah di sini insya Allah luar biasa. Ini pentingnya jihad. Insya Allah ya. Walaupun sudah ada hal yang memang mengkhawatirkan, Kemenkes beberapa hari lalu sudah mengumumkan, aneh banget ya, di bulan Maret akan terjadi gelombang ketiga COVID. Ini pandemi apa pandemi gitu ya? Aneh ya. Nah tahu aja hilang gitu ya. Ini virus bisa diajak ngobrol berarti ya. Ini kadang-kadang kita tuh heran gitu. Yang negatif itu maksudnya jangan terlalu diharap-harap gitu ya. Ya. Justru kasih motivasi kaum muslimin, masyarakat Indonesia itu supaya lebih semangat bagaimana bangkit gitu. Bukan ini sudah ada, seolah ada tombolnya tentang Maret muncul lagi ya. Begitu seolah-olah gitu ya. Jadi suuzon gitu ya. Mohon maaf ya Allah nih. Karena tadi kaitan dengan bulan-bulan Ramadan. Kenapa? Karena Maret itu menjelang bulan Ramadan. Mei itu adalah Idul Fitri itu. Kan sudah 2 tahun tidak pulang kampung. Masa jadi bangkau ya, tidak pulang-pulang gitu. Maaf ini jangan lupa jadi belok besar. Kita lanjutin kembali ke ghanimah ya Pak. Ya. Ghanimah ini jamaah Allah tegaskan min Allah dan Rasul. Nah, apa yang menjadi landasan kehalalan ghanimah? Hadis Rasulullah Imam Bukhari. Juga Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 69. Allah SWT berfirman, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Allah menegaskan, makanlah dari ghanimtum, dari ghanimah milikmu, halalan thayyiban, halal dan baik. Allah halalkan. Jadi ghanimah itu halal. Karena dalam hadis Rasulullah di Imam Bukhari, ghanimah itu tidak dihalalkan bagi Rasul sebelum Rasulullah. Dan bagi
bertemu musuh. Artinya jangan ingin berperang. Kalau Indonesia dalam kondisi damai, alhamdulillah Allah takdirkan kita berada di Indonesia. Maka berarti kita kaum muslimin wajib menjaga keamanan, kedamaian, kemaslahatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban kita, Pak. Bukan kebetulan Allah melaknat kita lahir di Indonesia, tapi qadarullah ta'ala kita lahir di Indonesia, berarti kita punya kewajiban menjaga, melestarikan Indonesia untuk kita dan anak keturunan kita. Maka segala macam yang bisa mengancam keamanan masa depan Indonesia, kaum muslimin Indonesia wajib melawan itu. Wajib melawan itu. Tidak boleh kita yang penting saya selamat, masalah nanti itu urusan nanti. Tidak demikian. Justru kaum muslimin wajib menyiapkan negeri yang terbaik untuk zuriyah dan keturunan kaum muslimin selanjutnya dan rakyat Indonesia. Itu jawaban Allah. Ya, jadi kita tidak boleh berpangku tangan biarin aja. Tidak demikian, Pak. Ya, maka kaum muslimin yang senantiasa mempertanyakan kenapa tenaga kerja asing itu begitu bebas masuk, perlu dipertanyakan. Karena tenaga kerja Indonesia justru banyak yang belum bekerja. Kan tidak adil, Pak. Mohon maaf, tidak adil kalau warga negara asing masuk ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia, sementara rakyat Indonesia justru mencari pekerjaan. Kan tidak adil. Kita harus senantiasa mencontoh, mohon maaf, Afghanistan. Pemimpin Afghanistan bilang begini, persilahkan negara manapun investasi di negara kami, tetapi pekerjaan semuanya adalah rakyat kami. Hanya investasi saja, hanya investor saja mereka. Tapi yang bekerja di sana harus rakyat kami. Apa kata pemimpin Afghanistan? Kami tidak akan sanggup nanti ketika Allah menghisab kami. Kenapa kamu pekerjaan diberikan kepada negara asing? Orang asing sedangkan rakyat pun tidak bekerja. Itu jawabannya. Ini adalah pemimpin yang soleh begitu. Yang diutamakan adalah tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu jawaban yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian dalam pembagian ghanimah ini secara singkat, ini Allah SWT menegaskan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawma taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah SWT menegaskan, wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya ghanimah itu adalah dari sesuatu yang senantiasa sesungguhnya bagi Allah lah khumsahu, seperlimanya. Jadi pembagiannya jangan perlu ghanimah itu umpama sudah diambil seperlima untuk Allah dan Rasul. Gitu, Pak, seperlima. Berarti sisanya berapa? 4/5. Pembagiannya, nah yang seperlima itu adalah untuk Rasul, untuk kerabat Rasul, Bani Hasyim Bani Muthalib, untuk anak yatim, untuk orang miskin, dan untuk ibu sapi. Itu yang seperlima. Jadi yang seperlima yang diambil untuk Allah dan Rasul itu adalah dibagikan kepada 5 kelompok. 1 untuk Rasulullah, yang kedua untuk kerabat Rasul, yang ketiga untuk anak yatim, yang keempat untuk orang miskin, yang kelima untuk ibu sapi. Itu yang kelima itu, ya, yang seperlima itu. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka itu untuk kemaslahatan umat. Ya, seperti itu Afghanistan tadi, Pak. Itu untuk kemaslahatan umat, ya. Tapi untuk kerabat Rasul kan masih ada dari habaib itu, ya, yang jelas-jelas kalau keturunan Rasulullah secara keturunan saja. Kemudian jangan ada pun yang senantiasa 4/5 itu apa pembagiannya? Yang 4/5 itu jamaahullah adalah 3/5 untuk pasukan yang berkendara. Karena perang zaman dahulu dibiayai apa membiayai diri sendiri? Membiayai diri sendiri, Pak. Nah, maka seumpama ini pasukan ini mau bawa kendaraan kuda, bawa kuda gitu, Pak.
pasukan yang berkendara. 2/5-nya untuk kendaraannya, 1/5-nya untuk orangnya. Nah, sedangkan yang 1/5 untuk pasukan yang tidak berkendaraan. Itu Pak, ya. Itu pembagiannya. Jadi berarti sebesar-besarnya harta rampasan perang adalah untuk prajurit perang. Itu jawaban Allah. Ya. Nah, beda dengan tadi. Bagaimana dengan salab? Kalau salab itu adalah bagi orang yang memang membunuh musuh. Tapi dalam hadis Rasul, memang dia ada bukti kalau dia yang membunuhnya. Maka apapun yang dimiliki oleh musuh yang dibunuh itu menjadi milik yang membunuh. Ini jawaban Allah. Ini ketentuan syariat demikian. Itulah ghanimah. Yang jelas jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam ghanimah ini adalah sudah Allah tentukan pembagiannya. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, yakni untuk kemaslahatan yang tadi 5 kategori. Kalau Rasul sudah tidak ada, maka untuk kemaslahatan umat. Baru yang 4/5-nya adalah untuk prajurit, dengan ketentuan ada prajurit yang senantiasa membawa kendaraan seperti saat itu unta atau kuda atau apapun, dan juga prajurit yang tidak membawa kendaraan. Ini bedanya jamaah Allah, dan inilah demi keadilan, dan itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW seperti pada saat perang Badar, perang Hunain, ya, perang-perang yang lain adalah Rasulullah SAW berkenaan pada perang Badar. Rasulullah membagi bagaimana pembagian ghanimah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Jadi pada pertemuan ini ada 2 suku iman. Yang ke-28 adalah bagaimana haramnya ataupun larangan lari dari medan tempur, dan yang kedua pembagian ghanimah. Insyaallah secara detail pembagian ghanimah mungkin sudah dibahas oleh dalam kajian ilmu fikih, ya, ilmu fikih. Insyaallah itu kaitan dengan ghanimah, karena secara umum kaum muslimin juga tahu kalau ghanimah itu hanya diraih ketika ada orang antara muslimin dan kaum kafirin. Dan kaum kafirin pun, kaum muslimin pun dalam perang ini bukan berarti kaum muslimin yang mencari-cari musuh, kalau musuh yang memerangi umat Islam. Demikian jawaban Allah, karena agama Islam adalah agama damai, agama Islam adalah agama yang senantiasa rahmatan lil alamin. Umat Islam tidak akan pernah mencari musuh, tapi kalau ketemu musuh, umat Islam tidak akan pernah lari dari musuh. Demikian jawaban Allah. Mudah-mudahan tidak merasa cukup, sehingga jamaah akan terus mengkaji, mempelajari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hilang, ada salah, itu semata-mata dari kekurangan kesalahan saya pribadi. Mohon maaf kepada seluruh jamaah dan manapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan jika ada yang akan menambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ditanyakan, ada yang tanyakan. Kalau menambahkan ada yang berani, bisa. Ada yang menanyakan, juga ada yang mau tanya. Iya, jamaah Allah. Kalau tidak ada, kan insyaallah ini sudah mampu, ya. Karena mungkin saat ini perjuangan kaum muslimin di Aceh ini adalah konsentrasi bagaimana menyelesaikan renovasi masjid Al-Jihad ini, jamaah Allah. Maka kita doakan seluruh kaum muslimin yang berkontribusi untuk pembangunan masjid Al-Jihad ini, semoga Allah membalas dengan kebaikan dunia. Allah